menjelaskan tentang problematika pendidikan di Arab Saudi. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Mereka belum memiliki Tuhan dan mereka masih menyembah berhala. Nah, pada masa itu dikenal dengan masa kebodohan, ketidaktahuan, dan kebiadaban dan bermoralitas. Nah, kemudian lahirlah Nabi kita yang memberikan pencerahan. Kemudian setelah itu dari tahun ke tahun maka berkembanglah pendidikan di Arab Saudi dari tahun ke tahun semakin bagus dan semakin baik. Nah, makanya banyak sekali orang-orang yang ingin sekolah di sana. Tetapi di balik kebagusannya dan banyak sekali orang yang ingin ke sana tentunya memiliki problem dan juga masalahnya. Nah, ditinjau dari segi jenjang pendidikannya, masalah-masalah pendidikan yang ada di Arab Saudi diantaranya adalah yang pertama, di TK itu dijumpai masalah kurang kerjasamanya antara wali murid dan juga pihak TK-nya. Jadi antara wali murid atau orang tua siswanya dengan guru TK-nya itu kurang, kerjasamanya ini kurang. Nah, yang kedua adalah di SD ini adalah beberapa putus sekolah. Yang selanjutnya di SMP itu masalah buku ajar mata pelajaran akidah Islamiyah itu belum mampu membimbing anak didik untuk berkepribadian secara muslim. Jadi hanya secara teori saja, belum terpraktekkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya di SMA, sekolah belum berhasil mendidik anak didik untuk menghayati dan mengamalkannya. Jadi hampir sama seperti di SMP tadi, yaitu mereka mempelajarinya secara teorinya saja tetapi belum dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, hal yang berhubungan dengan sekolah yang masih belum berhasil membina anak didik untuk menghayati dan mengamalkan akidah Islamiyahnya ini tentunya menjadi problem yang sangat besar di sana. Kemudian berhubungan dengan sekolahnya, kendala yang lainnya adalah metode yang diberikan pendidik ini tidak dapat mengembangkan cara berpikir anak didiknya. Jadi metodenya ini tidak relevan dan ditemukan anak didik yang drop out dari sekolah dan akan menghasilkan menjadi lulusan yang pengangguran. Jadi pendidikan di Arab Saudi ini masih menjadi banyak peminat oleh orang-orang, tetapi juga memiliki problem dan masalahnya tersendiri. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu poin B. Poin B yaitu kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi itu menjadikan Islam sebagai prioritas dalam berbagai kebijakan luar negerinya. Islam itu menjadi panduan legitimasi dari setiap aktivitas berbangsa dan bernegaranya. Maka kebijakan apakah yang diberikan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan tersebut? Kebijakan-kebijakan tersebut yang pertama yaitu mengenai mendirikan sekolah-sekolah tinggi di berbagai negara Islam dan kota internasional, terutama negara-negara yang minoritas muslim, seperti lembaga kuliah syariah dan bahasa Arab di Emirat dan yang lain-lain. Yang selanjutnya, yang nomor 2 yaitu memberikan beasiswa bagi anak-anak muslim dari berbagai negara Islam dan negara minoritas Islam untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Saudi Arabia. Yang ketiga, yaitu pengiriman dosen-dosen untuk perguruan tinggi di berbagai negara Islam dan negara minoritas muslim. Pengiriman dosen-dosen ini telah menjadi program kebijakan negara Arab Saudi dalam merekrut tenaga pendidikan di berbagai perguruan tinggi dan staf lembaga pendidikan dari luar negeri, khususnya Mesir. Dan tenaga pendidik dari Mesir maupun orang Mesir yang tinggal di Amerika itu telah dinilai lebih dulu mengenal dan lebih dulu berpengalaman dalam mengelola pendidikan. Dan yang keempat yaitu mendirikan pusat kajian Islamik atau Islamic Center di berbagai negara dan kota besar dunia, terutama negara yang minoritas muslim. Jumlahnya telah mencapai 210 buah
di antaranya Islamic Center Abuja di Nigeria, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu mengirim dosen-dosen di universitas ke berbagai negara Islam dan negara yang minoritas Muslim untuk mengadakan daurah-daurah Islamiyah atau kajian Islam intensif. Hal ini juga telah diketahui pada antara tahun 1973 sampai 1991, Saudi telah menyumbang sekitar 60 juta dolar ke negara-negara berkembang. Pada tahun 1994 sudah mencapai 106 juta dolar ke negara-negara muslim dan 14,6 juta dolar ke negara-negara yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu mengenai pendidikan di Arab Saudi, yaitu bagaimana kurikulum dan metode pembelajarannya. Nah, di Arab Saudi itu pada dasarnya mengambil kurikulum yang sama dengan negara-negara Arab lainnya, terutama negeri Mesir. Nah, negara itu lebih menekankan pada mata pelajaran yang berbasis keagamaan. Pemilihan metode dalam mengajarnya itu berbeda antara masing-masing mata pelajaran. Nah, seorang guru itu lebih menekankan kepada hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Nah, guru bahasa Arab itu menggunakan papan tulis di samping menggunakan metode hafalan teks. Jadi selain menggunakan teks seperti hafalan, itu lebih dituliskan di papan tulis. Nah, guru bahasanya ilmu ekstra itu menggunakan laboratorium yang tersedia di sekolahnya. Terus untuk sistem dari pendidikan di Arab Saudi itu memiliki daya tarik sendiri. Selain di dalam dunia kerja itu memiliki dunia pendidikan yang sangat baik. Nah, sistem pendidikan itu memisahkan antara yang laki-laki dengan yang perempuan itu dipisahkan sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, serta pendidikan Islam untuk laki-laki. Nah, untuk pendidikan umum baik laki-laki dan perempuan itu mendapat kurikulum yang sama itu. Jadi meskipun sekolahnya berbeda, namun kurikulumnya sama dan ujian tahunannya juga sama. Nah, pendidikan umum itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan dasarnya itu sekolah dasar durasinya itu 6 tahun. Itu umur 6 sampai dengan 12 tahun. Pelajaran wajibnya itu berupa pelajaran bahasa Arab, pelajaran geografi, pelajaran sejarah, dan yang lainnya. Sedangkan untuk ke sekolah menengah itu sekitar umur 12 sampai 15 tahun. Nah, pelajaran wajibnya itu juga sama, namun ada tambahannya berupa sejarah serta ekonomi rumah untuk khusus perempuan, dan pendidikan Islam lainnya. Untuk pendidikan lanjutan itu terdiri dari umur 15 sampai 18 tahun. Nah, itu juga sama, yaitu selama 3 tahun, menempuh selama 3 tahun. Nah, pelajaran wajibnya itu selama tahun pertama mendapat pelajaran umum yang sama. Untuk 2 tahun terakhir itu dibagi menjadi pelajaran yang lebih spesifik, yaitu pelajaran sains dan pelajaran sosial. Nah, sedangkan terus pendidikan lanjutan yang berbasis agama itu lebih spesifik kepada bahasa Arab dan literatur. Nah, untuk pendidikan lanjutan yang teknik itu ada 3 tipe pendidikannya, yaitu teknikal, komersial, dan
agrikultural itu juga sama, sekitar ditempuh selama 3 tahun. Nah, untuk materi mata pelajaran itu katanya teknikal, gambar, arsitektur, otomotif, dan yang lainnya itu. Jadi untuk bedanya dengan di Indonesia itu, kalau di Arab itu sekolahnya yang laki-laki dan yang perempuan tuh berbeda, namun juga memiliki kurikulum yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.